Hai, kembali lagi dengan aku Eves Tarot. Hari ini aku akan membacakan bagi kalian yang berzodiak Libra. Ambil positifnya untuk afirmasi bagi kalian ke depannya, yang negatifnya untuk perbaikan bagi kita ke depannya. Jika memang tidak mau diambil juga nggak apa-apa. Selebihnya ya serahkan saja kepada Sang Maha Pencipta, karena dialah yang memberi dan dialah yang mengambil. Ya, oke, mari kita lihat untuk kalian para Libra di pertengahan bulan April. Libra di pertengahan bulan. Oke. Ini aku nggak mengkotak-kotakan mana percintaan, keuangan, kesehatan ya. Ini aku bacakan seapa adanya, semengalirnya semuanya ya. Oke. Libra. Akan ada suatu pertemuan dengan seseorang yang masih kamu sayang. Tapi kamu tahu, seseorang itu ketika bersama dengan kamu jauh lebih dominan menyakiti kamu dibandingkan memberikan kebahagiaan kepada kamu. Dan pertemuan tersebut yang membuat kamu tuh sangat bersyukur. Kalau yang aku lihat seperti itu. Tapi tanpa kamu itu berpikir kembali lagi, tanpa kamu remind lagi, berpikir lagi ke belakang bahwa sebetulnya ketika kamu bersama dengan dia itu tidak ada cinta terhadap kamu, tapi hanya sekedar memanfaatkan kamu. Itu yang tidak kamu pikirkan kembali, tapi akan terulang kembali ketika kamu mengiyakan ajakan tersebut. Kamu akan, ya pasti kamu akan mengulangi kesalahan yang sama gitu loh. Aku melihat potensi dia kembali ke kamu itu bukan karena cinta, tapi lebih karena keuangan. Karena kamu nanti akan mengawali kembali hubungan bersama dia di pertengahan bulan April. Ya, Libra, keuangan kalian di sini akan menurun drastis. Padahal ketika kamu tidak bersama dengan dia, keuangan kamu itu sangat begitu bagus. Keuangan kamu itu sangat begitu baik. Tapi ketika bersama dengan dia, tabungan kamu harus kuras lagi. Kalau yang saya seperti itu. Three of Wands. Ketika kamu meninggalkan dia, sebetulnya banyak yang mau menerima keadaan kamu. Notabene kamu itu baik dan unggul. Tapi ya hanya saja karena kamu itu hanya fokusnya ke dia dan banyaknya janji yang telah dia berikan kepada kamu itu hanya fokusnya ke dia. Kamu memiliki pasangan yang manis lidah, kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi kamu itu selalu untuk bisa terjatuh lagi terhadap dia. Padahal kalau kamu bisa melihat dengan kesadaran helicopter view, kamu sadar harusnya selama ini tanpa ada rasa sayang, kamu itu hanya dimanfaatkan dalam segi keuangan. Ya, ada banyak pilihannya gitu loh untuk kamu bisa meninggalkan dia gitu loh. Ada banyak cara untuk bisa meninggalkan dia. Ya. Tinggal menunggu waktu. Ya, maka kamu akan kecentok lagi. Entah mau sampai kapan kamu akan tercentok. Ya, tapi akan ada momen hal yang sangat besar yang jauh dalam pemikiran kamu. Ini pasti bisa terpisah lagi. Ya, sebenarnya kamu itu penuh dengan keberuntungan. Hidup kamu itu selalu mulus kalau yang saya lihat. Tapi kamulah yang selalu memasukkan diri kamu ke dalam kesakitan dan kepahitan. Hal yang harusnya bisa kamu jauhi, tapi kamu deketin lagi. Andai kata ular, kamu tahu ular itu berbisa dan menggigit, kamu kasih terus diri kamu untuk selalu digigit gitu loh, untuk selalu diracuni. Dan pada akhirnya racun itu kependem terus gitu loh di dalam diri kamu. Ya, sama halnya seperti laki-laki gitu loh, atau perempuan atau pasangan yang toksik gitu loh. Toksik itu ya kayak nanti
ya kependem terus ke dalam diri kamu, gimana kamu bisa berpikir positif gitu loh. Jika memang kamu nggak bisa berpikir positif, jangan ambil kesimpulan, tarik teman kamu, minta nasihatnya atau minta solusinya, supaya kamu tuh nggak gegabah, kamu tuh punya pilihan yang lain. Ya intinya kamu tuh orangnya hokian sebenarnya, tapi kamu sendiri yang memberikan diri kamu ke dalam suatu penyakit gitu. Ya, dari segi keuangan pun kamu bagus. Kalau kamu buka bidang usaha pun juga kelihatannya sangat begitu bagus. Ya, hanya saja ketika kamu memiliki seseorang yang vibrasinya rendah, yang selalu meminta-minta, ingat ya, ketika kamu berteman dengan seseorang yang bermental miskin, ini akan membawa vibrasi kamu semakin menurun, semakin enggak baik gitu loh. Sebetulnya dari segi keuangan tuh kalian bagus banget ya. Kalian yang kerja pun juga jangan menerka-nerka gitu loh, kerjaanku juga cuman UMR, kok gimana sih ini tarot. Enggak, minta petunjuk kepada Sang Maha Pencipta ya, tunjukkan padaku Sang Maha Pencipta, kiranya apa ya kerjaan yang bisa untuk isi waktu luang saya gitu loh. Pasti nanti ditunjukkan kok, cepat atau lambat pasti ditunjukkan gitu loh ya. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki kualitas unggulan ya, jangan bergabung dengan orang-orang yang mental miskin, maka dari itu kamu akan memiliki vibrasi yang mental miskin. Kalau kamu lagi posisinya di bawah ya, posisi kamu lagi nggak baik-baik saja, coba kamu masuk ke tempat-tempat yang kayak high class gitu loh. Di situ kamu akan mendapatkan, oh ini ya ternyata vibrasi orang kaya, dan tanpa kamu sadari kamu akan menarik berkelimpahan gitu loh. Buka mindset, open mindset gitu loh. Karena dari segi percintaan kalian aja Libra, kalian dimanfaatin aja mau gitu loh ya. Mau sampai keuangan kalian redup pun juga kalian mau. Daripada kalian dimanfaatin, lebih baik kalian itu memiliki kolega-kolega atau kalian buka sebuah usaha kek ya, dan berkumpul dengan para bisnismen gitu loh ya, atau ikut seminar, webinar gitu loh, daripada punya pasangan yang aduh kok aku jadi kamu nanti akan dipertemukan dengan seseorang baru ya. Ini di luar dari ekspektasi kamu. Orang tersebut akan memiliki jabatan ya, meskipun orangnya kelihatannya obses, sangat terburu-buru untuk ingin sekali memiliki percintaan dengan kamu kalau yang aku lihat, tapi setidaknya dia jauh lebih baik dengan seseorang yang sedang berada sama kamu saat ini ya, dimana sebetulnya kamu pun juga sadar kok kamu tuh cuma dimanfaatin, tapi kamu tuh berpikir kalau nggak ada dia nanti nggak ada lagi yang mau sama aku ya. Itu limiting belief kamu yang membuat kamu itu kesesat gitu loh ya. Breakdown limiting belief kamu ya. Queen of Swords. Nah, di sini kalian harus mempertajam intuisi kalian ya. Jangan selalu menggunakan ego kalian untuk memilih sesuatu. Aku pilih ini aja lah karena kata egoku, enggak gitu. Tapi diam dulu. Minta pikiran kalian untuk diam dulu. Ya. Tanya dalam hati. Mau pilih A atau yang B ya? Nah, disitulah nanti intuisi kamu akan semakin diasah gitu loh. Memang kata hati itu selalu membuat salah atau terkadang membuat salah, tetapi ketika diasah atau ketika kamu meminta kepada Sang Maha Pencipta, tidak mungkin diberikan hal sesuatu yang salah ya. Kesalahan itu adalah dari ego kamu sendiri. Kalau yang aku lihat seperti itu ya. Nah, kembali lagi Ace of Swords. Buka pikiran kamu lebar-lebar, pertajam intuisi kamu, asah terus, jangan mengikuti apa kata ego kamu. Ego kamu itu hanya akan berujung terhadap kepahitan gitu loh. Seven of Wands, harus bisa keluar dalam zona yang membuat kamu tuh aman dan damai. Sebetulnya tidak membuat kamu damai, sebetulnya membuat kamu tersiksa. Kedamaian itu hanya kamu rasakan, aku damai bersama dia. Kenapa? Karena kamu takut ditinggalin dia. Sebenarnya tidak ada kedamaian. Aku damai sama dia, aku senang sama dia, akhirnya aku bisa dapetin dia kembali gitu loh. Ya padahal
notabene tuh dia tuh sebenarnya nyakitin kamu gitu loh. Tidak ada kedamaiannya, itu adalah hanya selalu kesakitan. Tapi karena kamu mengikuti ego kamu yang dimana aku seneng sama dia gitu loh, tapi itu karena kata ego, bukan karena kata kamu. Itu yang harusnya kamu perbaiki. Buka kesadaran kamu, bukan buka ego kamu terus. Oke, Libra, sampai sini dulu pembacaanku untuk kamu. Aku minta maaf jika banyak kesalahan dalam pembicaraanku ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk bantu channelku semakin berkembang ya. Akhir kata, happy ending for you all. Thank you.